Artinya susah cari keadilan ini. Mati rasa mereka sudah cuek. Bahkan kan saya sampaikan di awal tadi banyak spanduk bilang golput. Saya bilang jangan golput dulu lah. Kita coba nanti di debat itu kita lihat siapa capres yang berani mengangkat isu tragedi Kanjuruhan. Dan alhamdulillah ternyata memang 01 yang berani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga kewarasannya tetap terjaga. Tidak hanya dia terjaga, tapi juga semakin meningkat, membesar, dan meluas. Di tahun politik di mana korupsi politik luar biasa, maka menjaga kewarasan adalah satu keniscayaan. Hari ini punggawa kewarasannya adalah Mas Imam. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, baik, sehat. Serius sekali melihat muka saya ini. Ya, soalnya ya menggambarkan sesuatu yang ketika kita tidak menyangka itu akan diangkat kembali. Yes. Kita akan membicarakan satu isu penting yang ada dalam debat dan seolah-olah hilang dari percakapan yang serius karena orang kemudian hanya melihat debat itu dengan kenyinyiran, kata-kata yang tak pantas, dan perilaku-perilaku yang tak senonoh lainnya. Salah satu calon mengungkap dan membuat pernyataan yang sangat tegas soal tragedi Kanjuruhan. Mas Imam adalah ketua tim advokasi tragedi Kanjuruhan. Tatak, ya. Apa pendapatnya? Calon lain ngomong itu nggak sih? Pertama, saya bilang ini luar biasa ya. Oh. Luar biasa. Ketika harapan ya, semangat teman-teman keluarga korban tragedi Kanjuruhan itu sudah meredup ya. Sebenarnya kita nggak menyangka sama sekali ketika ada capres ya, yang kemudian berani mengangkat isu itu kembali ke permukaan. Sehingga kita seperti tersentak. Waduh, ternyata masih ada ya capres yang peduli terhadap tragedi yang menelan 135 nyawa. 135 nyawa mati kalau yang luka dan pelakunya tak ditemukan. Pelakunya sebenarnya sudah ditemukan tapi tidak diproses. Pastinya udah mudah dong menemukan pelakunya. Ini kan itu ada orang yang dibebaskan itu? Kan begini, di awal kan saya sampaikan laporan model A, model B, ya tuh. Ketika model A disidangkan dengan vonis 1,5 tahun, 2 tahun, kemudian seakan-akan ini memframing agar masyarakat menganggap ini barang sudah selesai. Ini cilakanya. Sesuatu yang sudah dikondisikan, menurut saya sudah dimanipulatif, kemudian ini menjadi legal ketika sudah putusan ingkrah. Tetapi banyak kemudian masyarakat Indonesia tidak memahami bahwa ada laporan model B yang oleh masyarakat, oleh korban, ya. Yang dalam hal ini kita melaporkan di pasal 338 dan 340. Kalau model A kan 359. Pembunuhan dan pembunuhan berencana. Tapi lucu ini. Ketika kita melaporkan itu hampir setahun, mereka berbelit-belit katanya nanti meminjam barang bukti laporan model A. Ketika persidangan model A sudah selesai, tiba-tiba dihentikan. Proses masih penyelidikan. Nggak ada suatu mekanisme hukum kemudian apa menghentikannya. Kalau sudah penyidikan kan SP3. Ini masih penyelidikan dengan alasan tidak memenuhi unsur-unsur pasal pembunuhan. Oke, saya tidak mau berdebat di teknisnya. Iya. Tapi pernyataan yang dikemukakan oleh Anies Baswedan, bisa saja kasus hukumnya selesai, tapi keadilan yang harus ditegakkan. Ini bukan sekedar persoalan hukum. Padahal kalau Mas Imam bilang tadi, hukumnya pun belum selesai. Apalagi keadilannya. Seandainya hukumnya selesai saja, itu masih ditagih, mana keadilannya? Jadi Mas Anies masih mengumumkan, apalagi kalau belum selesai kan gitu. Iya. Artinya, apa pendapatnya di situ tuh? Ya, artinya begitu Mas Anies mengeluarkan statement itu akan menginvestigasi ulang, kemudian akan mencoba memberikan semacam ganti rugi kepada korban. Ada 4 poin kalau nggak salah, capres nomor 1 itu menyatakan yang akan dilakukan kemudian kalau dia terpilih menjadi presiden itu sangat luar biasa, membuka harapan baru, secerca sinar yang kemudian teman-teman Aremania ini sangat antusias.
Terus terang teman-teman Arema ini mulai awal ketika ada penghelatan capres itu sudah tidak nafsu. Mereka bahkan di Malang itu banyak kemudian spanduk-spanduk itu yang bikin golput. Oh, Itu banyak di beberapa titik-titik ya di kota itu sentral itu mereka sudah maunya golput karena nggak ada perhatian sama sekali oleh pemerintah. Terutama kita lihat sendiri presiden yang sekarang masih menjabat pun ketika ditanya oleh wartawan di dalam istana ya itu kan jawabannya sambil ketawa. Ya nanti saya jawab kemudian lah. Ini kan maksudnya Presiden Jokowi? iyalah, kan semua udah tahu di YouTube-nya udah banyak ketika seorang wartawan tanya bagaimana proses penanganan tragedi Kanjuruhan, beliau sambil ketawa berdiri, ya saya jawab di lain hari ya. Ini kan Apa yang ditangkap oleh kamu dengan cara menjawab seperti itu? artinya menganggap itu tidak penting. Sehingga harus kapan-kapan lah ini kan perkara sudahlah. Menganggap remeh gitu ya? Anggap remeh dan ketika saya pun dalam seminggu 2 minggu kemarin pun ketemu beberapa calon legislatif DPR, saya tanya apa you berani ngangkat Kanjuruhan? Rata-rata jawab, waduh enggak mas, ini isu yang sangat apa ya, sensitif. Mereka nggak berani. Entah ada apa kekuatan apa yang kemudian membuat negeri ini seakan diem. Padahal ini tragedi terbesar nomor 2. Tapi alhamdulillah. Nomor 2 di mana? Di dunia. Di dunia. Ya. Dunia akhirat, dunia doang. 135 nyawa, luka berat ringan di jumlah hampir 800. Nggak main-main ini. Tragedi yang nggak main-main mungkin 1000 tahun, 2000 tahun lagi nggak akan terjadi lagi. Ketua PSSI kemana? Ya itulah. Ketika kue besar dengan adanya KLB ya, kemudian terpilih saudara Erick Thohir, dia berjanji akan menuntaskan tragedi Kanjuruhan, tapi itu kan hanya sarana promosi aja ketika dia sudah terpilih. Tapi faktanya kan nggak ada. Karena keluarga korban yang menuntut keadilan sampai ini hari masih terus berjuang. Oke. Jadi tadi kan Mas Imam bilang bahwa dia terkejut. Apa bentuk ekspresi para keluarga korban dan Aremania begitu Kanjuruhan disebut sebagai sebuah contoh yang harus ditegakkan keadilan di situ? Apa bentuk ekspresinya? Ya, kalau ngelihat kamu saya sudah tahu ekspresinya. Kalau ngelihat Nah, artinya gini, teman-teman Aremania ini kemudian begitu terkejut, ada rasa kemudian harapan ya. Harapan yang ada akan dipikulkan di pundak capres, karena yang menyebut itu yang nomor 1, Pak Anies. Aremania berharap apa yang dinyatakan Pak Anies itu ketika beliau sudah terpilih menjadi presiden bisa dilakukan. Itu harapan. Harapan yang sangat didambakan, diinginkan, karena sampai sekarang ini keluarga korban ini merasa sudah mati rasa. Artinya susah cari keadilan ini. Mati rasa, mereka sudah cuek. Bahkan kan saya sampaikan di awal tadi banyak spanduk bilang golput. Saya bilang jangan golput dulu lah. Kita coba nanti di debat itu kita lihat siapa capres yang berani mengangkat isu tragedi Kanjuruhan. Dan alhamdulillah ternyata memang 01 yang berani. Berarti advokasimu berhasil, Om. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Petunjuk Tuhan ya. Iya. Bentuk ekspresinya kayak apa sih? Itu kan saya pengen tahu bentuk ekspresi yang mereka itu apa, gimana itu bentuknya? Bisa digambarin nggak? Ya mereka merasa gembira. Iya cuma sebutin gembira, gembira tuh nggak gembira kamunya. Jadi mereka itu merasa punya sesuatu yang di depan itu akan bisa mereka raih kembali. Apa itu? Keadilan. Apa bentuk ekspresinya? Wah, gitu loh. Malang itu kan orangnya ekspresif. Iya, mereka rata-rata sih teriak, loncat-loncat lah kalau sudah tepuk tangan. Iya, terus nggak ngomong satu kalimat ya, apa yang bilang? Kita semua berdoa, amin. Mudah-mudahan ini bisa terkabul dan diinvestigasi ulang, dilanjutkan lagi. Habis loncat-loncat ngomong amin gitu. Iya, siapa lagi yang berani dari paslon capres yang kemudian mengangkat isu tragedi Kanjuruhan yang dianggap, padahal gini, Mas. Sama perlu ketahui, ketika tragedi Kanjuruhan diselesaikan secara benar, itu nggak akan menimbulkan efek terhadap supporter-supporter yang lain. Ketika ini diselesaikan dengan tidak benar, kita tahu tuh, Ultras barusan sama Gresik bermasalah juga, gas air mata. Kemudian Persib Bandung juga gas air mata. Padahal Persib Bandung
kalau nggak salah menang 5-1, ricuh juga. Pakai gas air mata juga. Artinya ketika negara yang mengklaim negara hukum ya, Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan Makstat, menyelesaikan itu dengan benar secara konstitusi, saya kira di belakangnya nggak akan timbul lagi. Efek-efek keliaran penggunaan bom untuk menyelesaikan. Ini masih berlanjut karena apa? Mereka tahu tragedi Kanjuruhan pun tidak terselesaikan dengan baik. Cuman saya mau tanya lebih dalam. Itu disebut oleh Mas Amin, jangan-jangan kamu perginya berkomunikasi hanya dengan orang-orangnya Mas Amin. Kamu agak diskriminatif. Kenapa tidak juga pergi ke Pak Prabowo, timnya? Enggak kan ya, saya sih pernah menyampaikan ke tim 03 juga. Teman rekan kita juga, oh iya Mas bagus, nanti tak usahakan tak sampaikan. Karena saya bilang, kamu ketemu beneran orangnya atau ketemu calon? Ketemu beneran ketemu calonnya. Orang bukan langsung calonnya, tapi orangnya 03 gitu. Calonnya bukan calonnya. Tim suksesnya gitu. Itu saya katakan di situ. Karena gini Mas Bambang, patut diketahui bahwa militan supporter itu lebih militan dari partai politik. Iya pasti dong. Apalagi namanya supporter tuh ada di seluruh Indonesia. Nggak main-main ketika seorang capres berani menyebut tragedi Kanjuruhan. Ini kan membawa efek yang besar. Orang-orang supporter ini kan rata-rata nggak begitu berpolitik. Iya tuh. Ketika supporter Arema mengalami itu, simpati itu datang dari supporter seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri pun masih disinggung. Iya tuh, usut tuntas, ya tuh. Nah, ketika seorang capres berani kemudian mengangkat isu itu kembali, saya kira efeknya jangan bilang dari lokal Aremania, mungkin dari supporter yang lain pun juga menganggap ini barang bener. Bagaimana menata kembali persepak bola di Indonesia. Oke. Jadi artinya kalau Mas Imam bilang pernyataan Anies itu punya efek elektoral. Ya pasti, kalau itu nggak usah dipertanyakan lagi. Ketika isu yang sudah dirasa dimatiin ya, bukan mati, dimatiin ya. Kemudian ada yang berani mengangkat kembali karena proses keadilan itu belum pernah dicapai oleh keluarga korban. Itu sangat luar biasa. Ini soal nyawa. Ya tuh, 135. Kita bisa sebut unlawful killing juga nggak sih, Mas Reza? Kalau tidak ada proses hukum sama sekali, ya unlawful killing. Ada prosesnya, tapi seolah-olah itu hanya cover up aja. Iya. Ya relevan lah kalau kita masih menyinggung ini negara kekuasaan atau negara. Proses hukumnya juga dibawakan karena kekuasaan atau tidak. Terus apa yang akan dilakukan lebih lanjut supaya kemudian tidak terjadi golput? Tadi kan udah pasang gambar golput itu. Cuman senang amin loncat-loncat kan tidak punya efek itu. Artinya begini. Loncat-loncatan. Kalau loncat-loncat doang nggak ngefek itu. Nggak ngefek, nggak mepet. Artinya teman-teman itu sudah mulai paling tidak amin sudah berani mengangkat isu. Tinggal kita buktikan. Ketika kita memilih amin, apakah memang isu itu akan dibuka kembali? Itu sudah luar biasa lah. Teman-teman, bahkan ada keluarga korban yang kemarin diwawancari salah satu stasiun TV, kemudian ya sama. Merasa ini kita dihargai. Iya dong, ketika nyawa anaknya meninggal, tidak ada yang kemudian memperdulikan, negara pun seperti cuci tangan, iya dong. Kemudian ada capres yang berani, yang merasa dihargai, mereka sangat. Kemarin bikin nobar nggak sih Aremania? Sangat berharap tuh. Aremania bikin nobar nggak? Enggak lah, karena dari awal mereka sudah pesimis tuh. Karena ini nih, karena presidenmu ngomong gini ya, respon remeh Jokowi saat ditanya soal Kanjuruhan disorot warganet suram. Apa karena itu ya? Karena Pak Jokowinya itu tidak menganggap itu masalah yang harus secara serius. Iya, artinya ketika Presiden Jokowi ditanya bagaimana proses Kanjuruhan, kan dia ketawa-ketawa, ya siap lain hari itu kan sangat melukai rasa keadilan lah, apalagi yang keluarga tinggal meninggal. Dan meninggalnya kan banyak kan anak masih. Lagi-lagi anak-anak dong. Mas Devi Ato 2 anaknya di bawah umur yang meninggal. Mbak Iva 1 anaknya di bawah umur. Dan masyarakat itu harusnya tahu bahwa mereka itu tidak melulu mati di pintu 13 yang terkunci, itu justru di tribun berdiri meninggalnya. Karena apa ya guys? Air mata sudah kedaluarsa. Nih kalau ketemu nih sama calon nomor 1, apa yang Mas Imam mau ngomong?
Ya akan saya sampaikan. Ketemu langsung nih. Iya. Ya, apa yang mau dia omongin? Akan saya sampaikan bahwa di pundak Anda ini ada tanggung jawab yang besar. Bagaimana menyelesaikan tragedi Kanjuruhan ini sampai mulai hulu sampai hilirnya. Semua pelaku penanggung jawab harus ditangkap. Karena ini masalah nyawa, bukan masalah harta. Kalau masalah harta masih bisa dicari nyawa. Dan ini harapan ini akan membuka aib ya. Ketika proses itu ditangani dengan cara yang nggak benar. Iya tuh. Kita berharap besar kepada paslon 01 kalau memang itu benar-benar ketika sudah menjadi presiden mengungkap kembali. Misalnya gue presidennya nih, ketemu nih kan, lu sebagai orang Kanjuruhan atau tim advokasi. Ya saya bilang, Mas Taufik salaman dulu dong. Salaman Mas Taufik. dulu, ya. Gimana Mas Taufik? Jadi begini, waduh luar biasa saya. Ya, artinya saya sangat apresiasi apa yang Anda katakan. Ya. Bapak katakan ya. Tetapi Kamu serius ngomongnya iya, serius. tetapi yang kita inginkan adalah bukti. Dengan mengangkat isu itu sudah luar biasa. Kita berharap itu benar-benar memang bisa dibuktikan ketika Anda menjadi presiden. Kalau Anda bisa membuktikan, insya Allah kita semua akan merasa ada sesuatu yang kemudian rasa terima kasih itu tidak bisa digambarkan. Seolah-olah sekarang yang jawab nih. Mas Imam, apakah rekam jejak saya belum cukup untuk membuktikan bahwa saya tak hanya pandai berkata, tapi saya punya kemampuan untuk merealisasikan seluruh janji menjadi bukti? Iya, makanya kita coblos Anda. Kita tunggu buktinya. Kalau nggak coblos Anda nggak jadi, bagaimana bisa membuktikan ya? Gitu. Ya pasti kan gitu dong. Kita pilih dulu, kemudian apakah mungkin itu dilakukan atau tidak? Kalau tidak ya sudah. Karena itu pintu harapannya dari situ. Iya, karena dia aja 01 aja yang berani mengungkap isu dan akan menyelesaikan, menginvestigasi ulang. Mana yang lain? Oke, sekarang kita periksa calon yang lain. Kenapa calon yang lain tidak ngomong Kanjuruhan? Menurut Mas Imam kenapa? Ya mungkin mereka tidak punya empati, atau mungkin mereka sudah menganggap itu barang yang sensitif. Ya. Sama seperti anggota dewan yang tadi gitu ya? Iya, artinya mungkin itu anggota dewan yang ditanya itu anggota dewan yang afiliasi partainya dengan orang yang calon nomor 2 dan nomor 3 nggak? Iya pastilah. Gitu ya? Iya pasti. Siapa partainya? Ya itu ada. Kita nanti. Soalnya saudara sendiri. Itu namanya masih belum berani. Kan Pak Anies sudah berani mengungkapkan. Iya, artinya ini kan menjaga nama. Enggak, saya nggak perlu namanya, partainya doang. Ada lah Pak. Ada. Pasti Serius nih. Serius lah pasti ada. Ya sudah. Kan nggak boleh dipaksa gitu kan. Iya. Oke. Terus apa yang mau dilakukan nih? Mau kirim surat ke Tuhan? Mau ngucapin terima kasih? Mau ngundang Mas Anies pergi? Apa nih konkretnya nih? Ya konkretnya pertama kalau memang memungkinkan dan Mas Anies punya jadwal untuk datang ke kelompok keluarga korban ya. Karena di Malang ini ada dua, ada keluarga korban pencari keadilan, ada yang mencari kesejahteraan. Kalau memang memungkinkan Mas Anies datang ke keluarga korban mencari keadilan, ngomong di depan mereka ya luar biasa. Tunggu. Jadi maksudnya apa tuh korban pencari kesejahteraan? Ada, karena di sana di Malang ini sekarang tiap Jumat itu ada namanya Jumat Berkah. Oke. Jumat Berkah di mana kemudian keluarga yang memilih kesejahteraan itu mendapatkan bantuan. Terakhir itu saya lihat di media itu kalau nggak salah terima bantuan 100 juta ya, nggak tahu dari pihak yang mana. Kemudian juga banyak kemudian dijanjikan kalau anaknya ingin jadi polisi bisa dikasih minyak, beras. Wah itu udah tiap Jumat lah pokoknya itu. Namanya Jumat Berkah program itu. Dan di sisi lain ada keluarga yang masih mencari keadilan ya kita ini. Jadi ada upaya yang terus-menerus mencari keadilan, terus dipolarisasi dengan upaya untuk menyediakan kesejahteraan, supaya tidak menuntut keadilan gitu. Artinya supaya di framing, di permukaan itu bahwa para keluarga korban tragedi Kanjuruhan itu sudah selesai permasalahannya dengan menerima kesejahteraan itu. Itu yang kemudian kita berusaha mengangkat keluarga mencari keadilan lewat apa ya? Lewat ketika saya ini diundang sebagai narasumber, saya selalu dalam sisi saya selipkan bahwa ini tragedi Kanjuruhan, termasuk terakhir kan, kalau nggak salah saya di depan psikologi forensik ya. Hah?
psikologi forensik di UIN. UIN itu Bukan di depan Reza, bukan itu Pak Reza itu. Reza Indragiri bukan? Enggak, yang jadi MC Mas apa itu? Yang satunya itu temannya Mas Reza itu apa? Nggak tahu. Siapa? Psikologi forensik di UIN, Rakernas ya. Psikologi forensik UI yang sekarang UI atau UIN? UI yang sekarang enggak, maksudnya temannya Mas Reza yang sekarang nyalonkan di ini loh LPSK. Waduh, Mas apa? LPS. Adrianus. Itu bukan psikologi forensik, dia kriminolog. Dia itu acaranya psikologi forensik seluruh Indonesia Rakernas di UIN. Beliau sebagai moderatornya. Itu saya sampaikan saja bahwa rekan-rekan alumni psikologi forensik itu mempunyai tanggung jawab besar terhadap tragedi Kanjuruhan. Seharusnya teman-teman ini baik diminta maupun tidak diminta itu memberikan semacam amicus curiae. Karena ahli dari kepolisian Polres Panjen salah satunya memakai ahli psikologi forensik dari UNER. Jadi setiap saya menjadi narasumber saya selalu menyinggung itu supaya apa, isu ini nggak tenggelam. Intinya itu. Coba sekarang pesan sama Mas Anies kameranya. Itu pada calon nomor 1. Assalamualaikum Mas Anies. Perkenalkan saya Imam Hidayat, Ketua Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan. Pertama-tama saya sampaikan Mas Anies, rasa syukur ya, dan luar biasa ketika Bapak berani mengangkat isu kembali tragedi Kanjuruhan. Itu harapan yang lama sudah terpendam. Keluarga korban ini sudah merasa tidak mendapatkan lagi tempat di mana pintu keadilan itu bisa diungkap. Tapi ketika Mas Anies pada waktu debat capres pertama menyampaikan akan mengangkat isu itu kembali dengan investigasi ulang atau berupa 4 poin kalau nggak salah Mas Anies sampaikan, luar biasa. Kita berharap ya, mungkin kalau saya bisa menangis, saya bisa menangis Mas Anies. Kamu sudah berkaca-kaca mau menangis. Ini harapan yang luar biasa Mas Anies. Seorang pemimpin itu harus seperti itu. Seorang pemimpin itu harus menyelesaikan perkara ketika rakyatnya itu kemudian dirundung duka. Karena apa? Karena kriminalisasi. Itu hadirnya seorang pemimpin, karena negara kita ini negara hukum. Hukum menjadi panglima, bukan negara maksad. Ketika kekuasaan mengatur hukum, ini yang terjadi sekarang. Kamu sudah mau minta atau lagi marahin Mas Anies? Enggak, artinya saya ini meminta dengan sangat. Meminta dengan sangat. Iya Mas Anies. Lain Mas Anies, orang Malang ini soalnya. Enggak begini-begini enggak? Enggak. Kalau begini-begini kenapa? Ya itu kan lagi Malang nasibnya. Imam, penjaga kewarasan kasus Kanjuruhan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.